Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Menjelang siang ya, karena kita sekarang berjam 11 ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Terus bagi teman-teman yang kemarin mungkin sempat kehujanan, jaga kesehatannya ya. Kemarin kan kita masih hujan agak deras, agak lebat ya. Bahkan kemarin saya masih lihat ada yang pulangnya sampai sore juga ya karena berteduh dan sebagainya. Jadi diusahakan ke sekolah itu sudah sedia apa? Payung. Ya, jangan sedia mobil ya. Kalau mobil misalnya susah gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan itu. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan mungkin siapa yang bagian mimpin doa biasanya boleh pimpin doa terlebih dahulu. Oji boleh silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Oke, terima kasih kepada Pak Uji ya. Oke, sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas R2 ya. Ahmad Ripaldi. Keras Ahmad Ripaldi. Ya. Ahmad Komarudin. Hadir ya. Andi. Hadir. Anissa. Ajahra. Ada keterangan? Ya, siapa wali kelas atau surat? Wali kelas ya. Dani. Oke, ada 3 orang berarti yang tidak hadir hari ini ya. Yaitu ada Zahra, ada Egi sama Rizka ya. Keterangannya semuanya sakit loh. Jadi teman-teman yang lainnya tetap jaga kesehatannya dan kita harus bersyukur ya karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kalaupun kemarin kita diberikan musibah mungkin ya, itu sebagai peringatan bagi kita semua gitu ya. Jadi tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana kita masih diberikan nikmat sampai saat ini. Anda bisa makan, ya bisa apa lagi? Bisa bernapas, ya bisa melihat, ya bisa berjalan dan sebagainya gitu ya. Oke, minggu sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya mungkin ada yang ingat kita membahas materi tentang apa? Boleh buka catatannya, silahkan cek. Ada nggak minggu sebelumnya kita bahas tentang apa? Siapa? Satu orang boleh mungkin yang mau menyampaikan materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ani mungkin? Oh, Dina? Apa? Suaranya hilang Dina ya. Tentang aplikasi mobile ya. Nah, aplikasi mobile itu lengkap ya. Desain aplikasi mobile-nya, di desain aplikasi mobile itu apa sih yang kita pelajari? Satu orang, siapa yang tahu kepanjangan apa itu UI dan apa itu UX? Silahkan, satu orang yang berani. Boleh. UI, user interface. Kalau UX? User experience. Apa bedanya UI dan UX? Yo. Reja, apa bedanya UI dan UX? Tadi kan UI itu dikatakan user interface. UX itu adalah user experience. Apa sih bedanya UI? Ya. Kalau UI mah berfokus pada elemen antar muka yang tampak secara visual seperti topografi, ilustrasi, warna, pilar menu. Ya, terus kalau UX? Kalau UX berfokus pada pengalaman pengguna ketika menggunakan produk. Oke, itu pertemuan kita di pertemuan sebelumnya ya. Jadi catatannya yang belum lengkap dilengkapi, jangan sampai pinjam punya orang ya. Jadi silakan, itu juga kan untuk kedepannya supaya Anda nanti punya catatan sendiri juga. Ya selain di LKPD yang dikumpulkan, makanya disalin juga ke dalam buku catatan masing-masing. Paham? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari ya, itu tentang menerapkan teknik desain aplikasi multi Windows. Untuk pengetahuannya, sedangkan keterampilannya itu membuat desain aplikasi multi Windows ya. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya di sini ada 3 ya. Yang pertama, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru menggunakan PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan komponen utama Windows dengan baik. Yang kedua,
Setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru menggunakan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis konsep multi-window aplikasi dengan baik. Dan yang terakhir, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru menggunakan PowerPoint, peserta didik mampu menyimpulkan konsep multi-window aplikasi dengan baik. Nah, ini secara singkatnya mengenai apa itu multi-window. Ya, mungkin satu orang kebaca nggak ke belakang? Ya, kalau tidak terbaca nanti bisa dibantu. Ya, tolong dibacakan satu orang. Siapa yang mau baca? Silakan. San, baca apa itu multi-window atau fitur penjelasan dari sini apa? Silakan. Fitur multi-window sangat berguna bagi user yang membutuhkan untuk memproses berbagai informasi dengan cepat secara bersamaan. Hal ini jelas menarik untuk melihat user yang kreatif dan selalu bekerja dengan efektif dalam Itu sekilas ya tentang multi-window ya. Jadi fitur multi-windows ini memiliki kegunaan sebetulnya di dalamnya ya, yang dimana ini sangat dibutuhkan bagi user-user yang memang membutuhkan proses yang sangat cepat dan tidak satu proses dilakukan, atau kita sebutnya sebenarnya multitasking ya. Karena konsep multi-window dengan multitasking ini tidak terlalu jauh sebenarnya. Ketika Anda melakukan multi-windows berarti kan lebih membuka lebih dari satu Windows ya. Dalam hal itu berarti kita juga sedang melakukan multitasking karena kita sedang memproses data lain. Misalkan Anda sambil YouTuber dibuka di Google Chrome sambil membuka di Microsoft Word ya, mengetik dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan boleh disampaikan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke terakhir, ada koordinasi pada multiple window ya. Nah, ini untuk mengkoordinasi multiple window ya, atau multi window sama saja ya, dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada koordinasi pada multiple window itu ada 4 cara. Yang pertama ada synchronous scrolling, kedua ada hierarchical browsing, kemudian ada two-dimensional browsing, sama dependent Windows opening. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah Bapak bagikan berapa kelompok jadinya? 5 atau 6 atau 7? 7 ya. Nanti pengurutan kelompoknya kalau ini belum rapi, silakan kelompok 1 dari sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya sampai sini kelompok 7 gitu ya. LKPD-nya ya, bagikan dulu, dibaca dengan kelompoknya, silakan. Kelompok 2, kelompok 3 ini oke. Kemudian di halaman kedua ya, lihat dulu di halaman keduanya ada kompetensi dasar, yaitu sudah dijelaskan tadi, kemudian indikatornya dan tujuannya sudah disampaikan. Adapun petunjuk pengerjaan yang harus Anda baca, yang pertama baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya ya. Kalau Anda tadi yang mencatat, harusnya ada catatannya. Kemudian baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. Anda bisa baca dari internet ataupun dari sumber lainnya, boleh buka HP, boleh. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum dimulai? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan berdiskusi, boleh buka smartphone-nya, boleh cari referensinya di internet ataupun dari buku catatan kalau sudah ada ya. Kalau belum ada ya Anda cari dulu. Oke, sudah selesai? Ya,
Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Aman ya, itu masih potret-potret soalnya ya. Kelompok 5? Kelompok 6? Selesai, sorry, salah dikit ya. Oke, kalau sudah selesai, ya, sesuai dengan apa yang ada di petunjuk LKPD di sana, berarti kalau sudah selesai mengerjakan, ya apa kan? Kita presentasikan ya. Nah, nanti mungkin hanya 4 kelompok saja yang presentasi, atau mungkin 2 kelompok saja, dan nanti yang presentasikan hasil yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya mengenai koordinasi multiple window. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Ia, kemudian Yaya, kemudian Fauji, dan yang terakhir adalah Anissa Karim. Pengertian dari synchronized scrolling adalah pada berikut. Lakukan sinkronisasi dan buah scroll bar pada window yang berbeda. Gerakan scroll bar itu akan mempengaruhi scroll bar yang lain. Hal ini kita lihat ketika kita scroll dalam suatu aplikasi, misalnya kita melihat file atau window explorer, itu bisa dikatakan sebagai synchronized scrolling atau salah satu contoh dari sistem synchronized scrolling. Kemudian akan mewakili dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan kelompok 5, mungkin kelompok yang lain ada pertanyaan atau ada yang mau menyanggah, Pak, bukan seperti itu contohnya, silahkan. Ada? Ya. Oke, ya dari hasil apa yang sudah kalian lakukan tadi, ya, dari semua kelompok, bukan hanya kelompok 1 sampai kelompok dengan kelompok 5, tapi semua kelompok, terima kasih ya, ucapkan karena sudah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, dan Bapak harapkan terus ditingkatkan, ya, terus ditingkatkan motivasi belajarnya, ya. Jangan pilih-pilih teman, gitu ya. Kalau bisa jangan pilih, ya. LKPD-nya silahkan dikumpulkan, ya. Dikumpulkan estafet saja, estafet. Ini ke sini, ini ke sini. Tolong disimpan di sini. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang multi Windows. Ya, kenapa Anda belajar multi Windows? Karena di Android pun ada istilahnya multi Windows, walaupun multi Windows yang berbeda dengan konsep di PC sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Torik juga bahwa kita belajar tentang koordinasi multiple Windows. Ya, ada 4. Ada synchronize tadi sudah disampaikan, ada hierarchical, ada two dimensional, sama dependent. Ya, itu yang kita pelajari. Paham? Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya, jadi pahami? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alur pemrograman aplikasi mobile. Ya, jadi kita akan masuk ke alur pemrograman aplikasi mobile. Ya, masuk ke pengkodingan, masuk bagaimana tahapan pembuatan sebuah aplikasi, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau sempat kita praktek, nanti kita praktek. Ya, kalau tidak, oke, ya, silahkan rapikan alat tulisnya. Ya, sampahnya kalau masih ada sampah di samping kiri kanannya di tas, masukin ke tas, nanti bawa pulang ya. Buang di luar, jangan bawa pulang ke rumah. Buang di tas, buang di tong sampah. Ya, jangan buang di tas lagi, buang di tempat sampah gitu. Jadi jaga kebersihannya juga ya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta satu orang memimpin doa. Silakan pimpin doa sebelum pulang dulu. Satu lagi ya, sebelum diakhiri nanti kursinya tolong dimasukkan sekali lagi ke bawah mejanya. Terima kasih untuk ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.